Rencana berani Pep Guardiola mendatangkan Lionel Messi, langkah terakhir buat bangkitkan Man City. Saat ini, performa Man City tampak jauh dari kualitas tinggi yang biasanya mereka tunjukkan di bawah bimbingan Pep Guardiola. Setelah serangkaian hasil yang mengecewakan, laporan terbaru mengungkapkan bahwa Guardiola tengah mempertimbangkan langkah yang cukup mengejutkan, mendatangkan Lionel Messi ke Premier League dengan status pinjaman selama 6 bulan. Dalam situasi yang penuh tantangan ini, Guardiola dilaporkan melihat Messi sebagai solusi jangka pendek yang bisa memberikan dampak positif. Menurut Tuttosport, sebuah surat kabar Italia, Guardiola meyakini bahwa kehadiran Messi bisa menjadi sosok pemimpin yang mampu menstabilkan tim dan menginspirasi performa gemilang di paruh kedua musim ini. Meskipun Man City baru saja memperkuat lini pertahanan mereka, perhatian Guardiola kini beralih ke sektor serangan. Manajer asal Spanyol tersebut tampak puas dengan performa Ilkay Gundogan yang sementara menggantikan posisi Rodri, namun ia merasa timnya masih memerlukan sosok yang bisa menyuntikkan kreativitas dan semangat juang. Di sisi lain, Messi sendiri pernah mengungkapkan kekagumannya terhadap Guardiola. Hubungan yang erat antara keduanya semakin memperkuat kemungkinan terjadinya reuni yang dinantikan. Karim Benzema akan kembali ke Real Madrid? Real Madrid dilaporkan sedang menjalin komunikasi yang intens dengan mantan bintang mereka, Karim Benzema. Hal ini diungkapkan oleh Marca. Menurut informasi yang beredar, mantan penyerang Los Blancos tersebut kini tengah mempertimbangkan untuk meninggalkan Liga Pro Saudi di akhir musim 2024-25. Keputusan Benzema untuk meninggalkan Liga Saudi bukanlah untuk bergabung dengan tim lain, melainkan untuk mengakhiri karirnya dan kembali ke klub yang telah mengukir namanya, Madrid. Meskipun kontraknya di Al-Ittihad baru akan berakhir pada 2026, ia siap melepaskan 100 juta euro di tahun terakhirnya di klub tersebut. Setelah pensiun, Benzema dikabarkan akan kembali ke Madrid sebagai duta besar klub. Maresca prediksi dua pemain Chelsea ini segera minta dijual. Enzo Maresca berbicara jujur mengenai kondisi di dalam tim Chelsea. Ia bahkan meramalkan bahwa dua pemain akan meminta untuk pergi pada bursa transfer Januari mendatang. Chelsea kini menjadi salah satu tim dengan jumlah anggota skuad terbanyak di Premier League musim ini, dengan total 31 pemain, hanya kalah dari Southampton. Kondisi skuad yang begitu besar ini menimbulkan masalah bagi The Blues. Tidak semua pemain mendapatkan kesempatan untuk tampil, terutama karena Maresca mulai menemukan formasi idealnya. Maresca mengakui bahwa ada pemain yang mungkin merasa tidak puas dengan situasi mereka. Ia memperkirakan setidaknya dua pemain, yaitu Ben Chilwell dan Carney Chukwuemeka, akan meminta untuk dilepas pada bursa transfer Januari. Ada beberapa pemain yang sayangnya tidak banyak berkontribusi di lapangan bersama kami di semua kompetisi, seperti Chilwell dan Carney. Mungkin mereka yang pertama kali akan mengungkapkan keinginan untuk pergi, karena mereka berlatih setiap hari dan ingin merasakan bermain, ungkap Maresca yang dikutip dari Metro. Alasan Tom Haye balas cemoohan fans Heerenveen di Liga Belanda. Gelandang naturalisasi timnas Indonesia, Tom Haye, mengungkapkan alasannya mengapa ia membalas ejekan dari para penggemar mantan klubnya, Heerenveen, saat bermain untuk Almere City di Eredivisie Liga Belanda. Mereka seharusnya menghargai orang lain. Itu sangat penting, ujar Haye setelah pertandingan, seperti yang dilansir dari Voetbal Premier. Ketika ia meninggalkan lapangan, Tom Haye mengalami perlakuan yang kurang menyenangkan dari para pendukung Heerenveen, yang merupakan klubnya sebelumnya. Saat melangkah keluar, ia disambut dengan sorakan dari para fans tersebut. Menanggapi ejekan itu, Tom Haye mengangkat tangannya dan menggerakkannya seolah-olah mulut bebek yang sedang berbicara. Nani percaya, Cristiano Ronaldo bisa main di Piala Dunia 2030. Cristiano Ronaldo akan segera merayakan ulang tahunnya yang ke-40 pada 5 Februari 2025. Meskipun usianya semakin bertambah, mantan rekan setimnya, Luis Nani, yakin bahwa CR7 masih memiliki kemampuan untuk beraksi hingga Piala Dunia 2030. Di usia yang dianggap senja ini, Ronaldo tetap menunjukkan performa yang mengesankan di lapangan. Ia masih menjadi pilar utama di Al Nassr dan timnas Portugal. Di level klub, Ronaldo telah mencetak 16 gol dari 19 pertandingan. Sementara itu, di panggung internasional, ia terus berjuang di UEFA Nations League tahun ini dengan berhasil mencetak 5 gol dari 5 pertandingan. Ronaldo sudah berpartisipasi dalam 5 edisi Piala Dunia, dan dengan Piala Dunia 2026 yang semakin dekat, banyak yang percaya bahwa ia masih bisa menjadi bagian dari skuad meski saat itu usianya sudah 41 tahun. Namun, Nani memiliki pandangan yang lebih optimis. Ia berpendapat bahwa CR7 bahkan bisa terus bermain hingga Piala Dunia 2030, Cristiano Ronaldo di Piala Dunia 2030.
Ia akan memulai program diet baru untuk mempersiapkan diri, ujarnya dalam wawancara dengan Cita de Football. Chelsea pertimbangkan lepas Nkunku, The Gunners dan Red Devils minat. Chelsea mungkin akan mempertimbangkan untuk meminjamkan Christopher Nkunku ke klub lain jika sang pemain menginginkan untuk pergi, dan hal ini tentu akan disambut hangat oleh beberapa klub yang berminat. Menurut laporan dari TBR, Chelsea bisa saja memberikan izin kepada Nkunku untuk meninggalkan klub dengan status pinjaman jika dia mengajukan permohonan. Terdapat kabar bahwa Arsenal, Manchester United, dan PSG menunjukkan ketertarikan, sementara sang penyerang berharap bisa mendapatkan peran yang lebih signifikan di tim. Arsenal secara mengejutkan disebut-sebut tertarik pada Nkunku, meskipun hal ini terkesan aneh, mengingat Chelsea kemungkinan besar tidak akan mengizinkan pemain kedua mereka untuk dipinjamkan ke Gunners, karena aturan yang ada tidak mendukung transaksi semacam itu. Arsenal juga tampaknya tidak akan mengeluarkan dana besar untuk pemain asal Prancis ini, sehingga Manchester United memiliki peluang lebih besar. Manchester United memang telah menjalin hubungan dengan Nkunku, karena Ruben Amorim berkeinginan untuk memperkuat lini serang timnya yang saat ini kekurangan pemain. Namun, PSG menjadi ancaman serius bagi peluang klub-klub Inggris tersebut, karena klub asal Paris itu berambisi untuk merekrut kembali pemain internasional Prancis tersebut jika ada kesempatan. Gabriel Jesus temukan posisi terbaiknya di Arsenal. Setelah menyaksikan Gabriel Jesus mengukir hat-trick di Carabao Cup melawan Crystal Palace pada pertengahan pekan, manajer Arsenal, Mikel Arteta, mengungkapkan bahwa sang penyerang telah menemukan kembali ritme terbaiknya. Sayangnya bagi Palace, mereka harus berhadapan lagi dengan aksi gemilang pemain Brasil itu untuk kedua kalinya dalam minggu ini. Di Selhurst Park, Jesus melanjutkan performa cemerlangnya yang dimulai di Emirates Stadium, mencetak 2 gol di babak pertama, gol pertamanya di Premier League musim ini, dalam kemenangan meyakinkan 5-1 atas tim besutan Oliver Glasner. 5 gol yang dicetak Jesus melawan Palace minggu ini lahir dari hanya 10 percobaan, sebuah pencapaian yang mengesankan menurut standar apapun. Jesus mencatatkan lebih banyak percobaan dan juga tembakan tepat sasaran dibandingkan rekan-rekannya, sementara 6 sentuhannya di dalam kotak penalti Palace hanya kalah dari Gabriel Martinelli. Jarang main, Hakim Ziyech menyesal gabung Galatasaray. Hakim Ziyech telah membuat pengakuan yang mengejutkan tentang masa depannya di Galatasaray. Setelah pindah dari Chelsea pada musim panas 2023, Ziyech kini secara terbuka menyatakan rasa penyesalannya atas keputusan untuk bergabung dengan klub Turki itu. Walaupun awalnya disambut dengan sambutan hangat, Ziyech baru-baru ini mengungkapkan niatnya untuk meninggalkan klub pada bulan Januari. Ia juga mengkritik pelatih Okan Buruk dan mengungkapkan rasa sesalnya bergabung dengan Galatasaray. Di musim ini, Ziyech hanya bermain dalam 8 pertandingan dari total 24 laga yang dilakoni Galatasaray, dengan 7 diantaranya sebagai pemain pengganti. Berbicara kepada jurnalis Turki Haluk Yürekli, Ziyech mengungkapkan rasa frustrasi terhadap pelatih Galatasaray, Okan Buruk. Galatasaray sudah selesai bagi saya. Saya tidak ingin bermain di sini lagi. Saya akan pergi pada Januari, ujarnya. Saya tidak pernah melihat pelatih dengan level serendah ini. Saya tidak peduli lagi. Saya hanya ingin dibiarkan sendiri, apapun yang terjadi. Saya menyesal datang ke sini. Haaland akui bertanggung jawab atas keterpurukan Manchester City. Manchester City tengah menghadapi masa-masa sulit yang belum pernah terjadi dalam beberapa tahun terakhir, hanya berhasil meraih 1 kemenangan dari 12 laga terakhir di semua kompetisi. Erling Haaland, penyerang utama mereka, dengan jujur mengakui bahwa ia turut berkontribusi pada penurunan performa tim juara bertahan Liga Inggris ini. Awal yang mengesankan bagi Haaland, dengan mencetak 10 gol dalam 5 pertandingan pertama Liga, kini terasa seperti kenangan yang samar. Sejak bulan Agustus, striker asal Norwegia ini hanya mampu menambah 3 gol, sebuah catatan yang jauh dari ekspektasi tinggi yang pernah ia ciptakan. Setelah kekalahan 1-2 dari Aston Villa kemarin, Haaland memberikan evaluasi jujur tentang performanya dalam wawancara dengan TNT Sports. Pertama, saya melihat ke diri sendiri. Saya belum bermain cukup baik dan gagal memanfaatkan peluang. Saya harus tampil lebih baik, ungkapnya. Menariknya, di tengah tekanan pada Guardiola, Haaland tetap memberikan dukungan penuh kepada pelatihnya. Ia mengingatkan tentang prestasi luar biasa Guardiola yang memenangkan 6 gelar Liga dalam 7 musim. Tottenham dan Newcastle bakalan pincang di semifinal Piala Liga Inggris. Tottenham Hotspur akan kehilangan 2 pilar penting mereka dalam leg pertama semifinal Piala EFL melawan Liverpool bulan depan.
3 bulan yang lalu, Ange Postecoglou dengan penuh keyakinan menyatakan bahwa tahun kedua kepemimpinannya selalu berujung pada kesuksesan, dan pernyataan tersebut bisa menjadi kenyataan di Tottenham setelah penampilan gemilang yang ditunjukkan pada hari Kamis. James Maddison dan Pape Sarr tidak akan bisa tampil di leg pertama melawan Liverpool akibat akumulasi 2 kartu kuning, sesuai dengan aturan Piala EFL yang memberikan skorsing 1 pertandingan untuk 2 kartu kuning. Di sisi lain, Newcastle United juga kehilangan Bruno Guimaraes dan Fabian Schär, yang memberikan keuntungan bagi Arsenal. Lloyd Kelly kemungkinan akan mengisi posisi Schär, sementara Joe Willock atau Louis Miley bisa mengisi kekosongan yang ditinggalkan Guimaraes di lini tengah.